Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholawuddin Abdul Jakarta. Saya Muhammad Malikul Amin. Saya Anin Dia Nur Faiza. Saya Rajwari Hadatul Aisyah. Kami dari kelompok 2 mata kuliah studi Quran dan Hadis akan mempresentasikan materi tentang Asbabun Nuzul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Asbabun Nuzul secara umum maupun dari pandangan ulama. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pada mulanya, suatu ayat diturunkan untuk memberitahukan kejadian yang telah lalu, kejadian sekarang, serta berita yang akan datang. Tetapi seiring berjalannya waktu, kehidupan di zaman Rasulullah telah terjadi berbagai peristiwa sejarah. Kemudian turunnya sebuah ayat menjadi penjelas tentang suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Asbabun nuzul berasal dari kata asbab yang artinya sebab, alasan atau ilat, dan nuzul yang artinya turun. Jadi asbabun nuzul berarti sebab turunnya ayat Al-Quran. Salah satu ulama, yaitu Asy-Syabuni, memaparkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Setelah ini saya akan menjelaskan beberapa peran penting asbabun nuzul dalam memproduksi hukum Islam. Yang pertama itu adalah alat untuk mengetahui hubungan antara nas dengan konteks sosial. Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur itu selalu menyesuaikan konteksnya. Contohnya seperti hukum khamar. Dari awalnya diperbolehkan oleh Allah hingga akhirnya Allah mengharamkannya. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui rahasia ditetapkannya suatu hukum. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita akan mengetahui kenapa hukum tersebut ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga itu untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud nas. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita akan terhindar dari segala macam kesalahan dalam penafsiran atau penetapan hukum atau kesesatan dalam hal tersebut. Selanjutnya, yang keempat itu adalah untuk menghindari pembatasan hukum. Dengan memahami asbabun nuzul, kita akan dapat memahami konteks penetapan hukum yang tepat. Selanjutnya yang nomor 5 itu adalah untuk mengetahui taksis hukum. Dengan memahami asbabun nuzul, kita akan mengetahui pengkhususan hukum tersebut kemana dan oleh siapa. Selain itu kita dapat memahami isi Al-Quran, isi kandungan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang nomor 6 itu adalah untuk menyingkap makna hukum dari suatu lafadz. Dan yang terakhir itu adalah untuk mengetahui identitas orang yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat. Dengan memahami asbabun nuzul, kita akan mengetahui siapakah tokoh di balik ayat tersebut. Kenapa ayat tersebut diturunkan? Contohnya seperti Quran surah Al-Lahab. Tokoh di balik surah tersebut itu adalah Abu Lahab dan istrinya. Asbabun nuzul merupakan bahan sejarah yang memberikan keterangan terhadap turunnya suatu ayat Al-Quran. Berikut merupakan beberapa peristiwa asbabun nuzul tersebut. Yang pertama adalah turunnya perintah membaca. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau sering menyendiri di Gua Hira, sebuah tempat yang tenang di sekitaran Mekah. Di sana beliau merenungi keadaan masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, ketidakadilan, dan kebodohan. Pada saat usia 40 tahun, tepatnya pada bulan Ramadan, Allah SWT memilih beliau untuk menerima wahyu untuk pertama kalinya. Pada malam tersebut, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dengan berkata, "Iqra", yang berarti bacalah. Kemudian Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu diulangi hingga 3 kali. Lalu Jibril membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Peristiwa ini menandai awal kenabian dan permulaan turunnya Al-Quran, serta menjadi tanda bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk mencintai ilmu pengetahuan.
Berikutnya yang kedua adalah perubahan arah kiblat. Pada saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melaksanakan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Menghadap ke arah tersebut juga masih memungkinkan beliau menghadapkan tubuhnya ke Ka'bah saat berada di Mekah. Tetapi setelah berada di Madinah, posisi keduanya tidak lagi searah. Beliau sangat berharap agar kiblat sholat umat Islam dipindahkan ke Ka'bah di Mekah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Nabi juga sering mengadahkan wajahnya ke langit, menunggu wahyu untuk menetapkan arah baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 144 yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu sering mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat tersebut turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itu beliau sedang melaksanakan sholat duhur bersama para sahabat. Setelah menerima wahyu, Nabi langsung mengubah arah sholatnya. Masjid tempat peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu tunduk pada perintah Allah dan menerima ketentuannya dengan penuh keikhlasan. Berikutnya yang ketiga, larangan meminum homer. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sangat akrab dengan homer, baik sebagai minuman sehari-hari maupun dalam pesta. Kebiasaan ini menimbulkan banyak masalah, diantaranya pertengkaran, hilangnya akal sehat, bahkan kerusakan moral. Islam datang untuk memperbaiki akhlak manusia, tetapi Allah SWT menurunkan hukum larangan homer secara bertahap agar umat mudah menerima dan meninggalkannya. Pada tahap pertama, menyebutkan mudorotnya, terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Riwayat tersebut menyebutkan Umar bin Khattab dan beberapa sahabat bertanya kepada Nabi tentang hukum homer. Maka turunlah ayat yang menjelaskan bahwa homer ada sedikit manfaat, tetapi dosanya jauh lebih besar. Ini menjadi peringatan keras, namun belum larangan mutlak. Pada tahap kedua, larangan sholat. Terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 43. Suatu hari ada sahabat Nabi yang memimpin sholat dalam keadaan mabuk sehingga bacaannya salah. Maka turunnya ayat yang melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk agar ibadah dapat dilakukan dengan khusyuk dan sadar. Yang berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu larangan total. Terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 91-91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Setelah ayat ini turun, para sahabat segera menumpahkan semua homer yang mereka miliki, tanda ketaatan kepada Allah. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Islam menuntun manusia secara bertahap menuju kebaikan, serta menekankan pentingnya akal yang sehat untuk beribadah kepada Allah. Pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul menerangkan tentang alasan turunnya suatu ayat lewat petunjuk yang diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, para ahli sejarah sepakat bahwa mengetahui asbabun nuzul sangat penting karena dapat membantu umat Islam dalam memahami isi Al-Quran secara lebih mendalam. Mengetahui asbabun nuzul dapat membantu kita, khususnya umat Islam, dalam memahami konteks sejarah ketika suatu ayat diturunkan. Al-Quran tidak turun secara acak, melainkan sebagai respon terhadap sebuah peristiwa pada saat itu juga. Penelitian tentang pentingnya memahami asbabun nuzul telah menjadi fokus dari berbagai kajian ilmiah para ulama. Salah satu penelitian penting adalah karya Imam Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul yang dianggap sebagai referensi awal dalam memahami sejarah turunnya suatu ayat untuk mencegah kesalahan penafsiran. Mengetahui peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat membantu mufasir dalam menentukan apakah hukum dalam ayat tersebut bersifat khusus atau universal. Al-Suyuti 2008. Tanpa mempertimbangkan sebab-sebab turunnya ayat, seorang penafsir dapat terjebak pada pendekatan tekstual semata tanpa memahami konteks maknanya.